Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya, ayo tolong disiapkan ya untuk doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum lanjut ke materi, saya akan mengabsen kalian dulu ya. Yang namanya saya sebut, tolong angkat tangan dan mengatakan hadir. Yang pertama, Natasha Kirana Putri, Farah Adrian Lina, Amanda, Robiatul. Ya, alhamdulillah sudah hadir semua hari ini. Nah, minggu lalu saya menerangkan tentang materi bahan lunak. Ya, saya tanya, pengertian bahan lunak, ada yang tahu? Angkat tangan. Bahan lunak, oh ya, bahan yang mudah dibentuk. Contohnya apa aja bahan lunak? Angkat tangan. Oh ya, ya. Oh ya, jadi ada plastisin, sabun, Play-Doh. Ada yang bisa menambahkan lagi? Enak. Tanah liat. Terus apa lagi? Polymer clay, bubur kertas, ya betul semua. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang perencanaan pembuatan bahan lunak buatan, yaitu polymer clay. Ya. Nah ini ada gambar ya. Di sini ada gambar. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Ya, jam beker. Jam beker A dan B. Saya tanya di sini, menurut kalian di antara gambar A dan B mana yang bagus? B. Kenapa B yang bagus? Ya, karena ada hiasannya ya, warna-warni dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau jam ini dijual ke kalian A dan B, mana yang kira-kira akan kalian beli? B. Yang B ya. Dan kira-kira yang B tadi kalau dijual dengan harga yang tinggi, apakah laku? Laku ya. Karena apa? Menarik ya. Karena menarik, banyak hiasannya. Nah, oleh karena itu untuk materi nanti yang kita akan pelajari, perencanaan membuat kerajinan bahan lunak dari polymer clay yang memiliki nilai daya yang tinggi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu merancang atau mendesain sketsa tentang kerajinan bahan lunak yang akan kamu buat minggu depan. Jadi minggu depan kalian akan praktek membuat kerajinan. Yang kedua, kalian mampu memilih alat dan bahan yang tepat untuk kerajinan yang akan kalian buat minggu depan. Dan yang ketiga, menentukan tekniknya. Jadi teknik apa yang kira-kira cocok untuk membuat kerajinan kalian. Dan yang terakhir, menentukan harga jual. Nah, kenapa menentukan harga jual ini? Karena nanti karya kalian akan kalian pamerkan di Expo tanggal 7 besok. Jadi tanggal 7 besok ada Expo. Nah, di situ ada bazarnya yang menjual karya-karya siswa. Jadi karya kalian semuanya akan dipajang di sana dan akan dijual. Nah, nanti kita akan membuat rincian harga jual yang tepat untuk produk kalian. Bentuk penilaian
Jadi nanti saya akan menilai berdasarkan 3 bentuk penilaian. Yang pertama, sikap. Sikap kalian akan saya nilai selama pembelajaran ini berlangsung dengan menggunakan penilaian observasi atau mengamati. Dan yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan ini nanti saya akan bagikan LKPD ke kalian dalam bentuk essay. Nah, LKPD itu nanti kalian jawab, paham ya? Nah, yang terakhir, keterampilan. Untuk keterampilan ini, saya akan menilai menggunakan observasi. Nah, keterampilan ini dalam bentuk kalian presentasi per kelompok. Jadi nanti kalian menjawab pengetahuannya itu secara berkelompok dan keterampilannya itu presentasi secara berkelompok. Nah, sekarang kalian berdiri semua, kita akan melakukan ice breaking. Kalian nyanyi bersama ya. Sudah siap semuanya? Mulai. 1, 2, 3. Mari kita berduka dengan saudara beda agama. Mari kita berhormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Isa, Allah Akbar, ada Buddha, Abhidhamma, ada Kristen, haleluya. Ada santri-santri yang memuji-muji semua dari saudaraku. Silakan duduk semuanya. Sekarang kalian lihat ke layar presentasi. Saya akan menerangkan materi kalian. Nah, materi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi materi hari ini tentang perencanaan pembuatan kerajinan bahan lunak buatan ya, yaitu polimer clay. Nah, polimer clay itu sendiri, saya tanya sekarang, ada yang tahu atau ada yang pernah melihat polimer clay? Polimer clay itu seperti apa ya? Polimer clay itu semacam Play-Doh ya, atau malem dan plastisin. Cuman ada bedanya. Nah, ini bedanya. Polimer clay itu semacam adonan. Clay itu kan adonan ya, yang dicampur dengan bahan tertentu. Jadi bentuknya seperti adonan kue. Nah, ini ada video. Tolong kamu lihat bersama. Hai teman-teman kreatif Indonesia, jadi hari ini aku akan share ke kalian apa aja basic yang harus kalian punya gitu sebelum kalian mulai bikin aksesoris dari polimer clay. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materinya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kerajinan bahan lunak buatan dari polimer clay. Yang pertama, ada apa ini? Vas bunga ya. Yang kedua, apa ini? Anting-anting ya. Dan yang ketiga, nah, ada gantungan kunci. Selanjutnya, nah ini adalah prinsip kerajinan. Nah, sekarang harga jual. Pengertian harga jual. Jadi harga jual itu adalah harga yang harus kalian bayar kepada penjual. Nah, ini cara menentukan harga jual. Yang pertama, kalian harus mencari tahu dulu biaya produksi kalian. Yang kedua, menghitung biaya total produksinya. Jadi sudah tahu, oh saya itu biaya produksi saya itu ini. Nah, setelah itu kalian hitung totalnya dari biaya produksi tersebut. Setelah itu yang terakhir adalah menentukan harga jual produk dari biaya produksi tadi. Jadi dari biaya produksi ini, total produksi ini, kalian udah bisa menentukan harga jualnya. Jadi dari tadi penjelasan saya, mulai dari pengertian polimer clay, terus tadi ada video juga ya, video tentang alat dan bahan, sampai menentukan harga jual. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Sudah paham semua berarti?
Nah, di sini ada pepatah yang mengatakan, setinggi apapun pangkatmu, tetap saja kamu adalah pegawai. Tapi sekecil apapun usahamu, kamu tetap jadi bosnya. Ada yang tahu maksudnya apa ini? Jadi maksudnya ini ya, walaupun kamu itu pangkatmu letnan, jenderal pangkat 3 dan lain sebagainya, kamu tetap saja pegawai pemerintah, pegawai negara dan lain sebagainya. Tapi walaupun usahamu itu kecil, misalnya membuka toko kelontong di rumah, atau misalnya berjualan online, tapi tetap saja kamu jadi bosnya, karena usaha itu kamu yang membuat. Jadi intinya, kalau bisa besok waktu kamu dewasa itu harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, harus bisa membuat usaha sendiri. Dengan cara apa? Ya misalnya tadi berjualan produk kerajinan yang kamu buat tadi. Nah, itu perkataan dari Bob Sadino ya. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti kalian menentukan satu kerajinan bahan lunak polimer clay. Jadi kamu harus menentukan satu kelompok itu satu kerajinan yang benar-benar kamu butuhkan. Misalnya kamu akan membuat gantungan kunci dari polimer clay. Nah, itu kan kamu butuhkan ya. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Nanti kamu tentukan berdasarkan diskusi kelompok ya. Setelah menentukan produk kerajinannya, kamu buat desainnya. Jadi desain kerajinan yang akan kamu buat menggunakan polimer clay tersebut. Dan yang ketiga, kalian tentukan juga alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam membuat polimer clay tersebut. Yang keempat, tekniknya apa, kamu tentukan juga teknik pembuatannya. Yang kelima, kalian juga harus membuat rancangan harga jual yang tepat atau yang sesuai untuk produk kalian. Dan yang terakhir adalah presentasi. Jadi nanti ini presentasi per kelompok ya. Nah, saya akan membagikan LKPD. Tolong ketua kelasnya bagikan. Nah, sudah semua ya. Kalian buka LKPD-nya. Buka LKPD 1. Nah, di situ kalian kerjakan ya. Kerjakan secara berkelompok. Nah, ada yang ditanyakan dari LKPD 1 ini? Nggak ada ya, sudah jelas semua ya. Nah, saya tanya, kira-kira berapa waktu untuk membuat LKPD tersebut? 20? Berapa? 10 ya? Ya. Jadi kalian harus membuat atau menjawab pertanyaan tersebut selama 10 menit. Nah, sekarang kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Oh ya, kalian bisa lihat HP ya untuk referensi desainnya seperti apa. Nah, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Terus kalian diskusikan bersama kelompok kalian.
Ayo dengarkan semuanya. Waktunya sudah habis ya. Sekarang saya akan panggil masing-masing kelompok untuk presentasi. Yang pertama, kelompok pertama, silakan maju. Tolong diperhatikan temannya yang presentasi di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil perencanaan tentang kerajinan bahan lunak buatan yaitu polymer clay. Alat bahan yang dibutuhkan adalah tang, tali gantungan, cetakan. Bahannya yaitu polymer clay. Rincian harga yang sudah kami tentukan yaitu yang pertama bahan baku berjumlah 10.000 dikalikan 5 menjadi 50.000. Yang kedua kemasan yaitu Rp500 dikalikan 5 menjadi 2.500. Sedangkan tenaga kerja satu anak itu 5.000 jadi dikalikan 5 25.000. Jadi total biaya yang kami perlukan adalah 77.500 dibagi 5 yaitu 15.000. Dan sedangkan harga jual yang sudah kami tentukan adalah 23.500. Kurang lebih desainnya seperti ini. Barangkali ada kelompok lain yang bertanya, kami persilahkan. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tersebut? Mungkin kurang lebih 1 jam. Terima kasih. Ada yang lain? Sekian dari kelompok presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan pembuatan hasil perencanaan kerajinan bahan lunak buatan yaitu polymer clay, dan kelompok kita membuat kurang lebih sketsanya seperti ini. Alat dan bahannya adalah gantungan kunci, polymer clay, dan tang. Teknik pembuatannya dengan cara dibentuk. Rancangan harga jual bahan baku 10.000 dikali 5 hasilnya 50. Tenaga kerja 5.000 dikali 5 hasilnya 25.000. Kemasan 500 kali 5 hasilnya 2.500. Peralatan dan operasional 5.000. Total biaya 82.500. Jumlah produk 5. Jadi biaya produk untuk satu orang adalah 16.500. Biaya produksi 16.500 ditambah presentasi keuntungan 50% dikali biaya produksi 16.500 hasilnya 24.750. Jadi kami menentukan harga jual satu gantungan kunci dan adalah 24.750. Kira-kira begitu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Berapa keuntungan yang kalian peroleh per produk yang kalian jual? 50% dari biaya produksi yaitu 8.250. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kalau lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil rancangan kerajinan dari polymer clay. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat
1. Peniti, dan bahan yang digunakan adalah polymer clay dan lem. Teknik pembuatan yaitu dibentuk dengan menggunakan tangan. Rancangan biaya total produksi bahan baku 7.000 dikali 5 hasilnya 35.000. Tenaga kerja 5.000 dikali 5 hasilnya 25.000. Kemasan 500 rupiah dikali 5 hasilnya 2.500. Peralatan 500 rupiah. Total 63.000 dibagi 5 hasilnya 12.600. Harga jual produk biaya produksi ditambah persentase keuntungan dikali biaya produksi sama dengan harga jual 12.600 ditambah 50% dikali 12.600 hasilnya 19.000. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Mengapa harga bahan dasarnya lebih murah dari kelompok kami? Karena memang harga polymer standarnya memang segitu. Jika ada yang lebih tinggi, mungkin itu isinya lebih banyak. Apa ada pertanyaan lagi? Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya sudah tampil dan tadi juga saya sudah lihat ya dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 6 saya nilai sudah bagus semua, sudah menjawab pertanyaan sesuai dengan LKPD saya. Walaupun ada beberapa siswa yang mungkin masih grogi ya, ada yang grogi dan juga ada yang kurang tenang. Nah, untuk kedepannya kalau presentasi usahakan diatur dulu ya, diatur siapa yang bagian MC, siapa yang bagian menerangkan dan lain sebagainya. Dan juga untuk audiensnya atau kalian yang tidak tampil tolong tenang, diperhatikan temannya waktu presentasi ya. Nah, dari beberapa kelompok tadi ada satu kelompok yang saya nilai sudah bagus presentasinya, mulai dari perencanaannya, gambarnya, sampai menghitung harga jualnya juga sudah tepat, presentasinya juga bagus, yaitu kelompok nomor 3. Kelompok nomor 3 yang silakan maju. Nah, beri tepuk tangan semuanya. Nah, ini ada kenang-kenangan dari saya supaya memotivasi yang lain ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya tolong yang lebih baik lagi. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi ya tentang perencanaan polymer clay, anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, nah saya tanya, kesimpulan apa yang kalian dapatkan dalam materi tersebut? Ada yang bisa menjawab ya? Bentar. Sebelum membuat produk, kita harus membuat sketsa kerajinan yang akan kita buat terlebih dahulu. Ya betul. Jadi sebelum membuat produk, kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Yang kedua, ada lagi yang menambahkan? Ya.
kita dapat menentukan alat bahan terlebih dahulu untuk membuat produk kerajinan. Ya, betul. Jadi setelah merancang desainnya, kita menentukan alat dan bahannya. Selanjutnya ada lagi yang menambahkan? Kita dapat menentukan teknik pembuatan yang tepat untuk kerajinan yang akan kita buat. Ya, betul sekali ya. Jadi setelah alat bahannya sudah tahu, teknik pembuatannya yang harus kita tentukan. Setelah itu ada lagi? Iya. Kita dapat menentukan rancangan harga jual yang tepat. Iya. Jadi setelah semuanya sudah tahu, mulai dari desainnya, terus alat bahan yang dibutuhkan apa aja, teknik pembuatannya seperti apa, dan yang terakhir adalah menentukan rancangan harga jual. Kenapa seperti itu? Karena memang yang harus kalian gunakan atau yang manfaat dari pembelajaran prakarya ini yaitu membuat produk bukan hanya untuk dinilaikan saja, tapi yang memiliki nilai daya jual yang bisa dijual. Nah, untuk tugas minggu depan ya, kalian mencari di YouTube bisa atau googling tentang cara membuat kerajinan dari polimer clay. Nah, nanti hasil googling kalian bisa kalian kirimkan ke saya. Linknya kalian kirimkan ke saya di classroom kalian. Mengerti semuanya? Ya, jadi minggu depan kalian kumpulkan link tersebut, dan juga jangan lupa minggu depan kalian sudah mulai praktek membuat kerajinan polimer clay sesuai dengan rancangan kalian. Jadi minggu depan tolong dibawa alat dan bahan yang dibutuhkan. Paham semuanya? Nah, untuk penutup, tolong ketua kelas menyiapkan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Semoga minggu depan kita dapat berkumpul kembali di materi berikutnya, dan tetap semangat. Jangan lupa untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.